Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar di hari ini? Baik ya, mudah-mudahan baik. Mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Nah, pada video kali ini Bapak akan membahas soal lagi ya, soal tentang ini, persiapan untuk menghadapi ujian sekolah. Atau di sini judulnya Bapak beri judul pemantapan ujian sekolah bagian kelima ya. Karena ini memang video kelima ya, video kelima untuk kalian pelajari dalam mempersiapkan diri kalian mengikuti kegiatan ujian sekolah ya. Nah, pada video kelima ini akan dibahas soal tentang statistik data berkelompok. Nah, ini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Semoga bisa selesai dibahas dalam video ini ya. Nah, untuk nomor 1 ini datanya seperti ini ya. Ini datanya, ini soalnya lah, soalnya. Perhatikan data hasil asesmen matematika dari 50 siswa berikut. Ada kelas intervalnya, kemudian ini ada frekuensinya. Nah, yang ditanyanya apa? Yang ditanyanya di sini, dari data tersebut, hitunglah nilai rata-ratanya. Rata-rata, berarti min ya, miannya gitu. Nah, untuk menghitung nilai rata-rata, ini soalnya kita tulis lagi seperti ini. Nah, jumlah datanya kita tahu ini nih. Perhatikan data hasil asesmen matematika dari 50 siswa. Oh, berarti jumlah data ini, jumlah frekuensinya 50 gitu. Kalau kalian mau hitung, silahkan hitung lagi gitu. Bener nggak ini datanya 50 ya? Nah, jadi frekuensinya 50 untuk apa? Untuk menghitung nilai rata-rata, kita butuh titik tengah, kemudian FI kali XI gitu ya. Nah, kita mulai nulis ya, Bapak mulai nulis di sini pakai warna merah biar terlihat ya. Nah, FI itu ini, FI itu frekuensi sedangkan XI itu rata-rata gitu. Nah, titik tengah atau XI itu didapat dari apa? Didapatnya dari ini, dari masing-masing kelas interval ya. Ini kan batas atas, 45 itu batas bawah ya, maaf. Batas bawah, kemudian 51-nya itu sebagai batas atas. Kenapa dia loncat ya? Nah, gitu. Jadi, untuk XI itu rumusnya batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Gitu. Batas atasnya kalau di sini 51, misalnya interval ke-1 ditambah 45 dibagi 2. Nah, kalian menghitungnya harus ditambahkan dulu. Jadi 51 ditambah 45. Oh, ini jadi 96 ya. 96 dibagi 2 itu hasilnya jadi 48. Oh, berarti titik tengahnya di sini 48. Dia jadi berubah ya? Nggak apa-apa ya, masih terlihat ya. Nah, kemudian yang kedua juga sama ini. Yang ini berarti 58 ditambah 52. 52 ditambah 58. Kemudian bagi 2. Gitu ya. Itu hasilnya. Ini 55 titik tengahnya. Kemudian yang ini ada 62. Kemudian yang ini 69 ya. 79 ditambah 73 dibagi 2 itu dapatnya 76. Kemudian ini 80 ditambah 86 itu dapatnya dibagi 2 ya, dapatnya 83. Kemudian yang ini dapatnya 87 ditambah 93 dibagi 2 itu dapatnya 90. Dan yang terakhir ini dapatnya 194 dibagi 2 jadi 97. Nah, itu titik tengahnya sudah kita dapatkan. Setelah kita mendapatkan titik tengah, kemudian kita kalikan. Kita kalikan antara frekuensi yang ini dengan titik tengah ini. Gitu, kita kalikan. Jadi 5 dikali 48 ya. 48 dikali 5. 5 kali 8 itu 40, 0 bawah 4, 5 kali 4, 20, tambah 4 jadi 24. Oh, berarti di sini FI kali XI-nya 240 gitu. Nah, terus saja semuanya dikalikan. Jadi 4 kali 55 itu
220. Kemudian 6 dikali 62 itu 372. Kemudian 65 ya, 5 dikali 69 itu 345. 12 dikali 76 itu 912. 3 dikali 83 itu 249. 90 dikali 8 atau 8 ini dikali 90 itu dapatnya 720. Dan 7 dikali 97, 679. Nah, setelah itu nilai FI dikali XI ini kita jumlahkan dari sini. 240 tambah 220 tambah 372 ditambah 345 ditambah 912 ditambah 249 ditambah 720 ditambah 679 itu hasilnya 3.000 ya, 3.737. Sehingga kita dapat nilai FI dikali XI. Nah, baru kita hitung rata-ratanya pakai rumus rata-rata gitu. Di mana rumus rata-rata itu X bar sama dengan ya jumlah dari FI dikali XI dibagi N. FI kali XI ini ya, FI dikali XI itu jumlahnya. Jumlah FI dikali XI itu ini. Ya berarti 3737 dibagi N. N-nya itu jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya ini. Berarti dibagi 50. Gitu. Jadi 3737 dibagi 50. Bagi kurung aja ya, kita coba 3737 dibagi 50. 37 dibagi 50 nggak bisa ya. Berarti 373 dibagi 50. 373 dibagi 50 itu dapatnya 7. 7 kali 5, 35. 350 kita kurangkan, turun 7, turun 3, turun 2. 23 dibagi 50 nggak bisa, langsung saja 237 dibagi 50, jadi dapatnya 237 dibagi 50 dapatnya 4 ya. Ya, karena 4 kali 5, 4 kali 50 kan 200 ya. Sisanya 37. 37 dibagi 50 nggak bisa lagi. Ya sudah, ini kita tambahkan 0. Kalau kita nambahkan 0, ininya pakai koma. Gitu. 370 dibagi 50, dapatnya 7 lagi. 7 kali 5, 350. 7 kurangi 5, 0 turun 0, 0 kurangi 0, 0, 7 kurangi 5, 2. 20 dibagi 50 nggak bisa, kalau kita sudah simpan koma, berarti tambahkan saja nolnya bebas berapa kali pun ya. 200 dibagi 50, 4. 4 kali 50, 200, sisanya 0. Oh, berarti 3.737 dibagi 50 dapatnya 74,74. Itu rata-rata untuk soal nomor 1 ya. Begitu? Mudah ya mencari rata-rata. Kemudian kita ke soal nomor 2, di mana soal nomor 2 ini rumusnya apa? Yang dicarinya itu data yang diberikan dalam tabel frekuensi adalah sebagai berikut. Modus. Oh, modus ya. Modus. Modus, kita ingat rumus modus itu apa? Ya. Modus sama dengan bukan modal dusta ini. Modus itu nilai yang sering muncul begitu ya. Di mana rumus modusnya TB di bawah ditambah P. P itu lebar kelas, panjang kelas gitu, atau biasanya C boleh ya. D1 per D1 plus D gitu ya rumus modus. Kita lihat dulu di Google. Nah, kebetulan sudah ada nih modus. B, ya, kalau di sini B malah. Kalau Bapak lebih suka pakai TB, jadi tepi bawah dikali P D1 per D1 plus D2 gitu ya. Biar gak keliru gitu. Itu rumus modusnya, berarti kita cari
kelas modus dulu. Yang pertama kita cari kelas modus. Kelas modus adalah kelas dengan frekuensi terbesar. Frekuensi terbesarnya ini ya, 12. Berarti kelas modusnya ini 1, jangan ketutup 12-nya biar kelihatan. Nah, ini kelas modusnya 1, 2, 3, berarti kelas keempat ya. Modusnya berada di kelas keempat, gitu ya. Kelas modus ya dicari dengan melihat frekuensi terbesar, yaitu kelas keempat dengan kelas interval 50 sampai 59, gitu. Nah, di sini kita lihat, kita butuh TB, butuh P, D1, dan D2. Udah kelas modus diketemukan, kemudian kita cari TB-nya. TB itu kan tepi bawah, di mana tepi bawah itu rumusnya batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawah untuk kelas modus kelas yang ini, batas bawahnya itu ini 50 ya. Berarti 50 dikurangi 0,5 jadi 49, itu TB-nya. Kemudian kita cari P-nya. P-nya itu kan rumusnya tepi bawah, tepi atas. Dikurangi tepi. Nah, kalau kamu mau ngitung boleh tepi bawah dikurangi tepi atas, berarti kelas modusnya yang ini kelas keempat, berarti tepi atasnya 59,5, tepi bawahnya 49,5. Sehingga kelas modusnya jadi 10. Ya, 10. Gitu. Nah, itu. Tapi kalau kamu misalnya, saya mah nggak maulah pakai yang itu gitu. Karena kalau ini kan harus mengingat rumus tepi atas, tepi bawah lagi ya. Tepi bawah, tepi atas harus kalian ingat lagi. Kalau kalian lupa, boleh P-nya cari aja dengan cara seperti ini. P sama dengan, lihat aja ini. 50, 51, 52, sampai 59 itu ada berapa angka? Ini P-nya. Gitu. Ada 10 kan? 10 angka, berarti P-nya sama dengan 10. Jadi boleh pakai cara itu. Gitu ya. Kalau kalian lupa dengan rumusnya. Kemudian kita lihat ada D1. D1-nya itu, D1 itu selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas ke atas itu sebelum, ke bawah itu sesudah. Berarti D1 sama dengan 12 dikurangi 8. Kenapa 8? Karena ini frekuensi kelas sebelumnya kan 8. Kelas modusnya ada di 12 ini, ya 12. Sebelumnya ke atas, sebelum kelas modus, sebelum frekuensi kelas modus itu ada frekuensinya angka 8. Berarti 12 kurangi 8 itu dapatnya 4 ya. Nah, kalau D2 ini frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, berarti 9 ya. D2 sama dengan 12 kurangi 9, jadi berapa dapatnya? Kok dia ngikut ya? Bentar. Nah, dengan kelas sesudahnya. Kelas modusnya 12 ini, sesudahnya ini 9. Berarti 12 kurangi 9 jadi 3. D1-nya 4, D2-nya 3. Baru kita masukkan ke rumus ini. TB. TB itu tepi bawah ini 49,5 ditambah P-nya ini 10 ya. P-nya 10 ditambah 10 dikali D1-nya 4, D2-nya 3. D1-nya 4 per D1 lagi 4 plus D2-nya ini 3. Berarti 49,5 ditambah 10 dikali 4 per 4 tambah 3 itu 7. Sama dengan 49,5 ditambah, kita kalikan dulu ya. Sebenarnya boleh dibagi dulu, 4 bagi 7 dulu boleh, tapi kita lebih enak kali. 10 kali 4 itu 40 per 7. Oh, ada ini ya, kita hapus aja ya. Atau nggak apa-apa, kita pindah ke sini, maaf ini nggak lurus ya, nggak apa-apa ya. Apa ini? Modus ya, modus sama dengan 49,5 ditambah 40 per 7. Kadang kita ngitungnya sampai sini sudah selesai. Jadi nanti tergantung, kalau pilihan ganda itu tergantung pilihan gandanya mau diselesaikan atau enggak gitu. Kalau pilihan gandanya bentuknya ini ya sudah, hitungnya sampai sini saja. Tapi kalau pilihan gandanya bentuknya desimal, nanti nilainya desimal, angka desimal,
Berarti kita harus teruskan ngitungnya gitu ya. Nah, untuk meneruskan menghitung ini sama dengan 49,5 ini kita bagi dulu. 40 dibagi 7 itu dapatnya 5,71 ya. 5,71. Baru tambahkan 5,71 ditambah 49,5. Jadi 55,21. Nah, jadi modusnya bisa sampai sini ya, bisa juga sampai sini. Tergantung dari pilihan gandanya seperti apa gitu ya. Jadi itu untuk modus ya sudah kita temukan. Nah, kemudian bisa ya, modus bisa, gampang ya, mudah gitu. Yang penting kalian ingat aja rumusnya dulu gitu. TB itu artinya tepi bawah ini, tepi bawah kelas modus. P-nya itu lebar kelas, panjang kelas, lebar kelas atau panjang kelas. D1-nya itu frekuensi, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum. Sedangkan D2 frekuensi selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya, di bawahnya gitu kalau sesudah. Kalau sebelum itu di atasnya. Nah ini, Bapak hapus dulu ini. Nih ya, ini kan kelas modusnya. Ini, kelas modusnya 12 karena frekuensi terbanyak. Selisihnya, selisih kelas sebelumnya berarti 12 dikurangi 8, ini sebelum. Kalau 12 ke 9 ini sesudah gitu. Ya, jadi kalau sebelum itu D1, kalau sesudah itu D2 gitu. Dikurangi saja 12 dikurangi 8 untuk D1, 12 dikurangi 9 untuk D2. Itu ya. Oke. Selanjutnya ada yang oh ini harusnya median ya, bukan modus ya. Coba rubah dulu biar jadi median. Median. Oke. Nah, median. Tentukan median dari data tersebut. Ya. Untuk median itu kita butuh nilai tengah ya, nilai tengahnya kelas mediannya dulu. Kelas median itu N per 2 ya. N dibagi 2 itu nilai tengah kan. N-nya 50 dibagi 2 jadi 25. Berarti kelas mediannya kelas ke-25. Nah, kelas ke-25-nya di mana? Ini kita tambah kelas ke. Di sini kan 3 orang, berarti ini 1 sampai 3. Ini 7 orang dimulai dari 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti sampai 10. Ini 11 sampai 8 orang, sampai 18 ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini 19 sampai 12 orang, ditambahnya 12. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7, 28, 29, 30 sampai 30. Sedangkan kita inginnya ke 25, orang ke 25 ya berarti di sini. Karena 19 sampai 31 berarti ini. Orang ke 25 itu ada di kelas interval keempat lagi, hampir sama dengan modus jadinya ya. Nah, oke. Gitu ya. Kemudian kita tentukan rumus mediannya. Median sama dengan masih sama dengan modus TB ditambah P. Nah, ini bedanya di sini. Setengah N atau N per 2, Bapak N per 2 aja, ditambah FKK, dikurang ya, dikurang FKK. FKK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi Fm, frekuensi kelas median. Kita buktikan dulu, takut salah ya. Nah, ini kan setengah N atau N per 2 boleh. Atau median yang lain ada nggak? Nah, ini median. Ya sudah ini saja ya. Banyaknya modus di sini. Nah, ini median. Kalau ini malah P-nya di belakang. Nah, ini median ya. Tuh, P-nya di belakang nggak apa-apa ya. Gitu. Jadi si P-nya ini di belakang.
Tapi sama saja, P-nya pindahkan ke depan jadi N per 2. Oke, klik lagi. Nah, jadi N per 2 dikurangi FKK, dikurangi FKK. FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan FI-nya itu frekuensi kelas mediannya. Gitu. TB-nya berapa? TB-nya tadi, karena ini soalnya mirip dengan yang tadi sama ya, berarti TB sama dengan B dikurangi 0,5. BB-nya, BB kelas mediannya kan ini 50 dikurangi 0,5 dapatnya 49,5. P-nya masih sama dengan yang tadi, berarti P sama dengan, ya tadi kita manual saja ya, 50, 51, 52, 53 sampai 59 itu dapatnya 10. Nah, berarti P-nya sama dengan 10, 10 angka ya. Gitu. Kemudian FKK, FKK-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas median. FKK. Sebelum itu ke atas. Nah, ini. Sebelum kelas median ada 3 kelas di sini. Ada 8, 7, 3 frekuensinya kelas ke-1, kelas kedua, kelas ke-3. Nah, FKK-nya kita tambahkan. 3 tambah 7 tambah 8. Jadi FKK-nya 3 tambah 7, 10 tambah 8, 18. Kalau FME ya frekuensi kelas mediannya itu sendiri, yaitu ini 12. Masukkan ke rumus. TB-nya di bawahnya 49,5 ditambah P-nya 10 dikali N-nya 50. 50 dibagi 2 dikurangi FKK-nya 18 dibagi FME-nya frekuensi kelas mediannya 12. Jadi 49,5 ditambah 10, 50 bagi 2, 25 kurangi 18 dibagi 12. Jadi kita bagi dulu 50-nya bagi dulu 20, bagi 2 jadi dapatnya ini 25. Nah, kemudian 25-nya kita kurangkan dengan 18. 25 dikurangi 18 itu dapatnya 7 ya. Jadi 49,5 ditambah 10 dikali 7 per 12 gitu. Kita kalikan dulu 49,5 ditambah 10-nya kalikan ke 7 jadi 70 per 2. Nah, hasilnya bisa saja sampai sini udah selesai. Ya, kalau pilihan gandanya memang menginginkan seperti itu. Tapi kalau mau diteruskan lagi, kita teruskan. Jadi 70-nya bagi dengan 12, hasilnya itu 5,8 ya. Jadi 49,5 ditambah 5,8. 3. 5,83. 49,5 ditambah dengan 5,83 hasilnya adalah 55,33. Jadi mediannya bisa saja ini, bisa saja ini. Tergantung pilihan gandanya mau seperti apa. Gitu. Oke, itu median dan modus. Yang pertama tadi ada rata-rata, kemudian ada modus, dan yang ketiganya ada median. Nomor 4 ini median modus sama, masih median modus, cuma beda tampilan, beda sajian, beda penyajian. Nah, kalau di nomor ini disajikan dalam bentuk tabel, ini tabel namanya ya, tabel gitu. Tapi kalau di nomor 5 ini penyajiannya berupa grafik, diagram. Diagram batang ya. Untuk nilai median sama saja kita ambilnya mulai dari kiri ya. Bapak ganti dulu ininya. Maunya yang biru, biru jelas, biru. Ini birunya ya. Mulainya dari sini. Jadi ini kelas ke-1, kelas kedua, biru dengan biru tabrakan ya. Jangan biru lah, kita ganti dengan warna jreng. Merah. Pink aja, pink. Pink ya. Nah, ini. Jadi ini kelas ke-1, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima. Ini namanya frekuensi ya. Jadi yang Bapak buletin, yang Bapak lingkarin itu frekuensi. Nah, ini frekuensi, jumlah frekuensinya berapa? Berarti 6 tambah 12 ke 18 tambah 16 jadi 34 ya.
tambah 10 jadi 44, tambah 6 jadi, oh ini juga sama 50. Berarti N sama dengan 50. Median. Median itu yang tadi rumusnya. Median sama dengan TB ditambah P dikali N per 2 dikurangi FKK dibagi F median. Ya, gitu rumusnya, benar ya? Nah, ini rumus mediannya. TB-nya tepi bawah kelas median. Kalau 50 tadi kan tengah-tengahnya itu di sini ada 25 nih. Berarti ini data ke 25 di mana ya? Nah, kita lihat. Ini berarti 6 orang. Kelas pertama itu 6 orang, itu 1 sampai 6. Gitu. Kemudian dari 7 ini 12 orang, 7 sampai 12 orang. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 orang. Sampai nomor 18 ya. Ini 19, 16 orang gitu. Berarti 19 sampai 16 orang berikutnya jadi nomor 34 ya. Ini frekuensinya sama nggak coba? Oh beda ya, beda. Nah berarti ya udah tetap saja kelas mediannya ada di kelas ini, kelas ketiga kalau di sini ya. Median ada di kelas ketiga. Median ada di kelas ketiga. Kelas ketiga itu mana? Yaitu ini. Gitu. Kita butuh TB. TB-nya di sini tidak perlu dihitung lagi karena sudah ini. Ini artinya batas bawah, ini batas atas, ini batas bawah, ini batas atas, gitu ya. Berarti batas bawahnya 20,5, batas atasnya berapa? 25,5. Tuh. Coba. Batas bawah kelas pertama itu 10,5. Kenapa gini? Maunya dihapus ya. Nah, hapusnya gimana? Nah, ini. 10,5 berarti 11 kan? Kelas ke-1-nya itu 11 sampai ini ada 15,5 itu dia jadi batas atas dan juga batas bawah. Berarti dia jadi sampai, kalau ini 15,5 berarti sampai 16 ya. Ininya sampai 15. Nah, gitu. Ya, benar ya. Ini sampai 20. Dia jadi 21 di sini sampai 24. Ini kan, ini kelas ke-1-nya 11 sampai 15, kelas keduanya 16 sampai 20, kelas ketiganya 21 sampai 24. Oh 25, maaf. Ini sampai 25 ya. Karena ini kan batas atasnya 2. Jadi batas atas kelas ke berapa ini deh? Kelas ke 3 menjadi batas bawah kelas ke 4 gitu, kelas ini gitu ya. Jadi atau kalian nggak perlu pusing-pusing ya, nggak perlu, pokoknya batas bawah dan batas atas pada soal berbentuk diagram ini sudah kelihatan langsung tanpa kita harus hitung lagi gitu. TB sama dengan BB, tepi bawah sama dengan apa? BB dikurangi 0,5 gitu kan rumusnya. BB dikurangi 0, hanya kalau soalnya seperti ini kita tidak perlu menghitung BB-nya lagi, kita tidak perlu menghitung atau melihat BB. Lihat saja ini kan datanya, mediannya ada di sini, ini median. Lihat ini jadi batas bawah. Ya udah TBM-nya 20,5 gitu. Sedangkan untuk P-nya bisa dihitung ini 25,5 dikurangi 20,5, batas atas dikurangi batas bawah itu hasilnya 5. Ya. N-nya ya N-nya masih 50 ini. FKK-nya frekuensi kumulatif sebelum. Kalau sebelum berarti ke sini. Ini jadi sebelum,
ke sini jadi sesudah, gitu. Sebelumnya berapa? Berarti sebelumnya ada dua ini, dua frekuensi 12 dan 8. 6 ya, maaf. FKK sama dengan 12 ditambah 6. 12-nya itu dari sini, 6-nya dari sini karena sebelum kelas median. 12 tambah 6, 18. F mediannya, ya frekuensi kelas median itu sendiri ini, 16. Masukkan ke rumus, berarti TB-nya 20,5 ditambah P-nya 5, N-nya 50, dibagi 2 dikurangi FKK-nya 18 dibagi FME-nya 16. Sama dengan 20,5 ditambah 5 dikali 50 dibagi 2 itu 25 kurangi 18 dibagi 16. Sama ya, 25 dikurangi 18 itu dapatnya 7, berarti 20,5 ditambah 5 dikali 7/16. Kita kalikan dulu. 5 kali 7 jadi 35, berarti 20,5 ditambah 35 dibagi 16. Nah, baterainya udah mau habis ya. Nah, bisa saja hasilnya di sini sampai sini, gitu. Atau bisa dilanjutkan 35 dibagi 16, 35 dibagi 16 itu 2,19 dibulatkan ya. 20,5 ditambah 2,19. Hasilnya 22,69. Ini modusnya, median ya. Mediannya. Jadi mediannya bisa saja sampai sini atau bisa sampai sini tergantung dari pilihan gandanya. Gitu. Kemudian soal terakhir. Ini modus. Modus datanya masih data seperti ini, data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Gitu ya. Modusnya, modus itu kelas modus, kelas dengan frekuensi tertinggi, kelas dengan frekuensi tertinggi atau terbesar ya, terbesar. Frekuensi terbesarnya ada di 16, berarti kelas modusnya itu. Gitu. Nah, tadi untuk menghitung modus, kita itu butuh apa saja? Modus sama dengan TB ditambah P dikali D1 per D1 plus D2. Gitu. TB-nya di bawah kelas modusnya ya sudah, ini langsung. TB sama dengan 0,5, sedangkan P-nya itu 25,5 dikurangi 20,5. Di atas dikurangi di bawah dapatnya 5. Ya. Nah, kalau D1-nya, Bapak mau langsung di sini saja. Ini D1. D1 sama dengan, atau di atas ya, D1 sama dengan 16 dikurangi 12. Jadi 4 ya. Ya, karena D1 itu selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ke kiri sebelum, ke kanan sesudah, gitu. Ya. Jadi hasilnya 4. Kalau D2 ini selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. D2 sama dengan 16 kurangi 10 jadi 6. Baru kita masukkan ke rumusnya. PB-nya 20. Oh, ini salah maaf ya, 20 ya, 20,5 untuk TB. P-nya 5. D1-nya 4 per D1-nya 4 ditambah 6. Ini kan D1-nya 4, D2-nya 6. Berarti D1-nya 4, D2-nya 6. Kemudian 20,5 ditambah 5 per 4 tambah 6 itu 10.
sama dengan 20,5 ditambah 5 kalikan ke 4 jadi 20 ya. 20 per 10. 20,5 ini gampang dibagi ya. 20 dibagi 10 itu 2, sehingga modusnya sama dengan 20,5 ditambah 2 jadi 22,5. Gitu. Tapi tetap modusnya nanti bisa sampai sini atau bisa desimal ini bentuknya gitu. Ya, itu ya. Nah, itu saja pada video ini yang dapat Bapak sampaikan. Ya, semoga kalian dapat memahaminya. Ada nomor 1 tentang rata-rata, nomor 2-nya tentang apa? Modus tapi datanya dalam tabel. Nomor 3 juga sama, median dalam tabel. Nomor 4 baru ini ada median dalam diagram batang. Dan nomor 5 juga modus dalam diagram batang. Gitu ya. Oke, cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selamat belajar. Semoga kalian dapat memahami apa yang Bapak sampaikan dan dapat mengikuti kegiatan ujian sekolah dengan lancar serta mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.